Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala dengan NIM 24044111379 dari kelas 2J. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem basis data. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sistem basis data Bapak Alim SPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai sistem basis data. Nah, apa sih itu basis data? Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Elemen pembentuk basis data ada 4. Yang pertama, tabel. Sebuah menu di dalam database dalam bentuk baris dan kolom yang digunakan untuk memasukkan data. Yang kedua, query. Sebuah menu di dalam database yang sudah terkait dengan perintah-perintah khusus yang berfungsi untuk melakukan pencarian data dan pengurutan data. Yang ketiga, from. Sebuah bentuk tampilan data yang didesain sedemikian rupa sehingga proses pemasukan, pencarian, dan pembacaan data dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang keempat, report. Sebuah fasilitas yang berfungsi untuk membuat lembar-lembar laporan dari data yang kita akses sehingga data tersebut dapat dicetak dan atau di-print. Komponen dan model basis data. Komponen basis data terdiri dari perangkat keras, sistem operasi basis data, sistem pengelolaan basis data, user, aplikasi perangkat lunak, software. Selanjutnya, model-model basis data. Model data jaringan, model data rasional, model data keterhubungan antar entitas, dan model data berorientasi objek. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuannya yang pertama yaitu mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga, pengaturan dan pemulihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Selanjutnya, manfaat basis data yaitu kecepatan dan kemudahan, kebersamaan, pemakaian, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, keterlengkapan, keamanan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, dan user fee. Selanjutnya, persyaratan basis data. Ada 4. Yang pertama, redundansi dan ekonsistensi data. Yang kedua, pengaksesan data. Yang ketiga, data terisolasi untuk standarisasi. Masalah keamanan. Keempat, multi user. Kelebihan dan kekurangan basis data. Kelebihannya, terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan konsistensi data. Data dapat dipakai secara bersama, dapat diterapkan standarisasi, keamanan data terjaga, terpilihnya integritas data, terpilihnya keseimbangan antar kebutuhan data. Kemudian kekurangannya yaitu sistem lebih rumit, jadi memerlukan tenaga ahli dalam desain program dan implementasi. Lebih mahal bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi karena semua data di tempat terpusat, kerusakan software dan hardware dapat terjadi.
Proses pemeliharaan dapat memakan waktu karena ukurannya yang besar. Proses backup data memakan waktu. Selanjutnya, definisi BDMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data secara efisien dan terorganisir. DBMS memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengubah, dan mengambil data dari basis data tanpa harus mengetahui detail teknis tentang bagaimana data disimpan secara fisik. Fungsi DBMS: menyimpan data, manajemen data, keamanan data, integritas data, pemulihan data, manajemen transaksi, independensi data, manajemen akses bersama. Kelebihan DBMS yaitu meningkatkan efisiensi. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengelola data dengan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan keamanan. DBMS menyediakan fasilitas untuk mengamankan data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, meningkatkan integritas data. DBMS memastikan bahwa data yang disimpan dalam basis data akurat dan konsisten. Contoh DBMS: MySQL relasional yang populer digunakan dalam aplikasi web. Yang kedua, PostgreSQL, DBMS relasional yang memiliki fitur canggih dan skalabilitas tinggi. Yang ketiga, MongoDB, DBMS yang menggunakan model dokumen untuk menyimpan data. Yang keempat, Microsoft SQL Server terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya seperti Net dan Azure. Kelima, Oracle Database digunakan oleh perusahaan besar untuk aplikasi enterprise. Komponen DBMS ada 8. Yang pertama, DBMS Acne Database, Query Processor, Stroke Manager, Transaction Manager, Buffer Manager, Metadata Catalog, dan Authorization dan Integrity Manager. Bahasa query DBMS yang pertama yaitu DDL, Data Definition Language, digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Contoh perintah: create, membuat tabel atau objek database; alter, mengubah struktur tabel; drop, menghapus tabel atau objek. Yang kedua, DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk mengelola data dalam tabel. Contoh perintah: select, mengambil data; insert, menambahkan data; update, mengubah data; delete, menghapus data. Yang ketiga, DCL, Data Control Language, digunakan untuk mengatur hak akses pengguna. Contoh perintah: grant, memberi hak akses; revoke, mencabut hak akses. Dan yang terakhir yaitu TCL, Transaction Control Language, digunakan untuk mengatur transaksi di database. Contoh perintah: commit, menyimpan perubahan; rollback, membatalkan perubahan;
dan save point menandai titik dalam transaksi untuk rollback parsial. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sistem basis data. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.